Untuk kelanjutannya past tense itu tinggal 2 lagi. Oke. Oke, past continuous tense. Tadi sudah ada yang pakai had, tadi sudah ada yang simple. Nah, sekarang kita pakai was dan were. Habis itu ditambah verb plus ing. Dia untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan sebuah aksi atau kejadian yang berurutan. Terus untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan seseorang lakukan di suatu waktu. Untuk mengekspresikan aksi yang terinterupsi di masa lampau. Misalnya lagi masak, tiba-tiba ada tamu datang, lalu disapa, nah itu kan terinterupsi. Untuk menunjukkan pengulangan. Nah, rumusnya bagaimana? Di screenshot dulu. Untuk plus adalah subjek ditambah was dan were. Was itu digunakan untuk he, she, it. Were itu digunakan I, you, we, they. Jadi is jadi was. Are dan am jadi were, oke? Plus verb, kata kerja, plus ing. She was cooking all morning. Sepanjang pagi dia masak. Oke? Negatifnya adalah ditambahin not. Was not or were not plus verb plus ing. She was not sleeping when he came home. Jadi waktu yang cowok datang, ceweknya itu tidak tidur gitu kan. She was not sleeping when he came home. Jadi dia itu menggunakan past continuous tense untuk ceweknya. She was not sleeping when penyambung he came home. Ini pakai simple past. Gitu ya. Nah, terus untuk pertanyaan adalah was dan were ditaruh di depan. Oke, kita coba. Jadi ini ya, past continuous ini juga disebut past progressive tense. Jadi kalau ada kata-kata progresif, jangan bingung tense ini apa lagi. Dia adalah continuous tense. Jadi dia terjadi di masa lalu, ada yang sudah selesai, atau ada yang masih berlanjut sampai sekarang. Oke, kita coba. Wah ini saya salah ngambil ini. Nanti kita coba habis ini ya. Terus karena kata kerjanya pada hilang semua. Nah, kita lanjut dulu, nanti kita akan latihanin. Nextnya adalah past perfect continuous tense. Apakah itu? Dia pakai been plus verb ing. Jadi kombinasi dari past perfect tense dan past continuous tense. Untuk apa? Adalah untuk mendeskripsikan kejadian di masa lampau yang sudah dimulai dan dilanjutkan oleh kejadian lain di masa lampau. Untuk mengekspresikan durasi sebelum sesuatu di masa yang lampau. Untuk mendeskripsikan penyebab suatu kejadian di masa lampau. Contohnya gimana? The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. Mereka tuh lagi sudah main sepak bola sekitar sejam lah sebelum hujan turun. Tuh. Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. Jadi Richard needed itu pakai simple past, a holiday because he had been working, karena dia sudah bekerja keras untuk 6 bulan. Jadi ada periode waktunya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah he was tired because he had been jogging. Jadi he was tired ini sendiri simple past. Jadi apa yang terjadi, ini kenapa kok dia capek? Karena jogging, gitu. Jadi penjelasannya menggunakan past perfect continuous tense. Oke. Jadi dia terjadi di belakang, terus bisa jadi ada efek juga di masa lalu. Juga bisa untuk menekankan durasi sebuah aktivitas yang selesai sebelum sebuah aktivitas lainnya di masa lalu, gitu ya. Oke, coba ini latihannya. Oh, ini saya salah ngambil latihannya. Ini present perfect continuous. Sebentar ya.
Hmm. Oke, paling gampang gini aja. Jadi, saya cek WhatsApp kalian, saya kasih 2 link. Kalau yang ada jaringannya susah, nanti bisa lihat di YouTube ya. Saya kasih 2 link, isinya adalah kosakata dalam food and beverage. Ya, buka link ini, gunakan vocab atau glossary di dalamnya. Terus saya akan coba satu persatu. Pertama yang langsung adalah coba buat sebuah kalimat menggunakan past continuous tense. Past continuous tense, subject plus was, were plus verb ing. Terus kalau ada yang bisa nyalain mic. Kalau nggak bisa, tolong tulis di chatting di sini. Di chatting di Zoom. Saya tunggu.
Oke, Kak, karena kita tadi menggunakan past continuous tense, sehingga he was drinking. Dan drinknya jangan lupa tidak pakai G, oke? He was drinking all night. Was watching movies at my room. Oke. Ya, bagus. Sejauh ini. Jadi apa yang dilakukan saat masa lalu tapi sedang terjadi gitu ya. Sedang terjadi di masa lalu. Keputus sama suatu kegiatan lain gitu ya. Oke. Sekarang coba bikin past perfect continuous tense menggunakan kosakata yang sudah saya kasih di WhatsApp group. Tulis di chatting juga. Jadi jangan lupa past perfect tense itu ada had been, had not been. Ini kalau disingkatkan hadn't, bacanya hadn't. Sisanya di dalam tenggorokan sini. Hadn't, gitu ya. Kayak orang di hidung saja itu suaranya hadn't. Terus been, verb, ing. Kayak gitu. Had something been, verb, ing. Coba ditulis di chat. Ya, ini benar. I had been serving some platters. Some platter, jadi S tambah S ya, some platters karena some. I hadn't been drinking a cocktail last night. Okay. Had she been trying speak English? He had been serving some platters to the guests. Oke. Jadi sejauh ini untuk semuanya yang mungkin masih bingung, mungkin hafalnya baru sekarang, cara yang terbaik untuk kalian bisa mengerti adalah diulang-ulang, dibuat kalimat terus, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian membaca, oh kalian lihat, oh ini harusnya past perfect continuous, tapi bukan itu yang dihafalin. Yang dihafalin adalah dia ini terjadi kapan, apakah sudah selesai. Jadi lebih ke konteksnya gitu ya. Karena untuk ngafalin teori saja kurang. Kalian nggak apa-apa lupa apa namanya, tetapi kalian tahu cara menggunakannya gitu ya. Jadi untuk hari ini kita belajar grammar
Nanti saya kirimin ininya juga, rumus-rumusnya juga. Dan nggak bisa kalian pelajarin langsung jadi langsung hafal sekarang, nggak bisa. Kalian harus biasain nulis dalam bahasa Inggris atau dibuat ngomong dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, ini udah selesai. Sejauh ini ada pertanyaan nggak untuk past tense? Apakah sudah cukup jelas? Oh ya, tolong nyalain ininya ya, videonya ya. Saya mau screenshot buat absensi. Oke, tinggal Ikwan sama Vioksa. Oke, tambah Li Liungnya juga belum nyala. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Masih bingung nggak sama yang tadi saya jelasin? Pastinya. Tapi memang itu saya pengenalan. Bisa jadi digunakan ketika kerja gitu ya. Bisa jadi digunakan ketika ngobrol sehari-hari. Tapi paling nggak kalian tahu. Bisa jadi nggak digunakan sama sekali. Tapi kalian tahu pas itu terjadi di masa lalu, jadi ada yang pakai had, pakai were, pakai was, ada yang pakai verb 3, ada yang pakai verb 1, ada yang pakai verb 1 plus ing, ada yang pakai verb 2 aja untuk simple past, kayak gitu-gitu. Terus itu pengenalan untuk past tense. Oke. Ini sebelum selesai, kita sekitar 15 menit lagi udah bisa selesai karena tadi itu sudah 40 menit sendiri kan. Jadi sekitar 10-15 menit lagi kita udah bisa selesai. Coba kalian bikin 3-5 kalimat menggunakan kombinasi simple past dan past continuous. Jadi cuma 2 itu aja. Tense. Lalu diucapkan. Apakah passive tense ini berguna saat F&B service? Nantinya bisa berguna. Karena ini ya, ini kan berupa grammar ya. Jadi kita nggak tahu kita akan harus menggunakannya seperti apa. Karena gini, kadangkala ketika kita membahasa Indonesia kan, kita ngomong dalam bahasa Indonesia, terus diinggriskan, bahasa Indonesia tuh sangat syarat dengan passive voice. Oh, yang ini passive tense atau passive voice ya? Past tense beda sama passive voice, oke? Okay? Past tense adalah apa yang terjadi di masa lampau dan itu menurut saya penting untuk kalian tahu karena kalian bisa menjelaskan misalnya kemarin itu apa yang dimasak, apa yang terjadi di situ, biasanya kalian ngapain dan sekarang ngapain, itu bisa menggunakan walaupun mungkin nggak daily akan kalian ucapkan, tapi somehow it will help you gitu ya. Terus kalau passive voice adalah bahasa yang biasanya di Indonesia itu bahasa pasif itu jadi kayak bahasa sopan santun, bahasa formal gitu. Dilakukan, disampaikan itu sebenarnya passive voice gitu kan. Nah, itu nanti menjadi apa namanya? Active voice, menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Kalau apa namanya? Kebiasaan kayak gini deh, makanan itu diantar.
sama siapa? Sama dia gitu kan. Nah, kalau misalnya di sana di bahasa Inggris, maka dia mengantar makanan itu. Tapi kan di Indonesia udah kebiasaan yang depannya di itu adalah yang sopan. Diantar, dimasak, terus disampaikan, diberikan, dibayarkan, kayak gitu. Sedangkan kalau di bahasa Inggris, siapa membayar ini, siapa menyampaikan ini, siapa mengantar ini, kayak gitu. Jadi beda ya. Kalau misalnya mungkin kalian mikir ngapain sih susah-susah tahu grammar ini. Karena somehow you will need it sometimes. Dan kalian udah nggak kelimpungan untuk mengerti itu. Mungkin kalian nggak bisa ngafalin semua sekarang, tapi kalian nggak asing sama itu. Nanti pas orang dengar, kita dengar native speaker ngomong, mungkin kalian mengucapkannya pakai simple present tense ya, apa yang terjadi sekarang. Tetapi misalnya ketika nanya, loh kenapa kok sakit perut gitu? Kemarin saya makan ini gitu. Lalu ada ini, terus ada ini. Nah penjelasan itu pakai past tense gitu. Dan kalau misalnya eh, apa namanya kalian gak ngerti past tense, pasti waktu denger bingung gitu. Jadi semuanya dipelajarin. Nanti paling satu kali lagi untuk grammar itu minggu depan itu soal future. Kita akan bahas seperti itu juga. Supaya nanti kalau ada yang ngomong atau ada yang nulis pakai present tense, pakai past atau pakai future, kalian familiar dengan itu. Untuk hari ini ya, kalian bisa nggak perlu sekarang. Jadi caranya gini. Yang pertama, kalian ketik di note atau PDF, screenshot berupa image, kirim ke WA group, gitu ya. Nah, terus untuk melatih speaking kalian, 3 sampai 5 kalimat tersebut yang sudah ditulis dan dikirimkan gambarnya ke WA group, kalian ucapkan di voice note. Sudah itu aja untuk hari ini. Nanti catat ya, kasih ke ini saya copy ke grup WhatsApp. Ya, nggak usah sekarang, nggak apa-apa. Paling maksimal malam ini jam 10 malam. Ada 12 jam. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak buat past tense atau apapun itu yang berkaitan sama bahasa Inggris? Terus ini ya, gunakan ini ya, kalau misalnya link yang saya kasih kurang variatif, cari di saya tulis ini, cari di Google F&B glossary atau hospitality glossary. Itu ya, terus kalian menggunakan itu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di Zoom atau di WA group ya. Karena habis ini paling nggak lama-lama, ini sesi kedua juga sudah selesai. Nanti akan saya kirimkan apa namanya?
formulanya. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan langsung kirim. Jadi ini meetingnya udah selesai. Makasih yang sudah hadir, sudah berpartisipasi untuk menjawab. Saya tunggu kalimatnya untuk past simple past tense dan past continuous tense di WA group ya, baik tulisan maupun pengucapan. Nanti bisa saya bantu koreksi dari situ. Oke, terima kasih semuanya.